Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuja dan memujinya atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat yang paling besar sudah tentunya itu adalah nikmat keimanan. Kemudian iman tersebut ditambah dengan nikmat untuk mencintai ketaatan. Maka berbahagialah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan cinta untuk menuntut ilmu. Di annal malaikah, karena malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala la tadha'u ajnihataha, akan senantiasa mengepakkan sayapnya ridhon, sebagai bentuk keridhaan terhadap para penuntut ilmu. Maka kita sebagai hamba-hamba yang menuntut ilmu, seharusnya kita bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Yang mana itu adalah poros keberhasilan suatu umat, yaitu menuntut ilmu. Maka dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wahai imam, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Maka kata beliau, minal mihbarah ilal makbarah. Saya akan tetap memegang pena ini sampai ke liang lahat. Sampai ajal apa? Menjemput. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, saking pentingnya menuntut ilmu, ketika kita melihat pola-pola orang-orang yang berhijrah, kemudian ia kembali ke masa-masa sebelum ia hijrah. Sebabnya itu ada banyak. Sebabnya ada apa? Akan tapi ketika kita runut pola-pola mereka, kita mendapatkan satu muara yang besar, satu sumber yang besar yang bisa menyatukan sebab-sebab tersebut. Sebabnya adalah tidak datang ke majelis ilmu. Maka seyogianya bagi seorang muslim dan muslimah untuk mempertahankan hidayah iman tersebut adalah mendatangi majelis-majelis ilmu, mempertahankannya, kemudian istiqomah, karena itu merupakan jalan di antara banyak jalan menuju hidayah Allah dan ditetapkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali mengkaji kitab yang mulia Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Dan tentunya ya, ketika hadir di majelis ilmu itu tandanya hidayah masih ada. Kemudian untuk mendapatkan keberkahan ilmu, maka seseorang itu harus memuliakan ilmu. Harus memuliakan apa? Ilmu. Ustaz, ana ketika mendengarkan kajian sambil tidur-tiduran. Tapi saya hafal, Ustaz. Betul. Tapi keberkahannya akan berkurang. Keberkahannya tidak seperti orang yang membawa buku kemudian menuliskan faedah-faedah yang ada. Makanya yang kita minta dari sebuah ilmu itu adalah keberkahan. Bukan hanya banyaknya ilmu yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu tersebut.
Baik hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kembali kita mengkaji kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah dan kita telah sampai pada halaman 30. Betul? 30 apa 31? Saya akan baca. Kalau di tempat buku Ana halaman 30 yang berjudul pada alinea terakhir halaman 30 di kitab saya, Wahadil Alqabus Syarifah. Sama apa berbeda? Beda. Itu halaman berapa? 33. Tapi di alinea yang terakhir, betul. Baik, berarti ada selisih 3 halaman. Wahadhil alqabus syarifatu tukhalifu ayya laqabin kana li ayyi firqatin kanat min wujuh. Maka julukan-julukan ini yang mulia, nama-nama yang mulia ini, yaitu Al-Firqatun Najiyah, At-Ta'ifatul Mansurah, itu berbeda dengan nama-nama kelompok lain, yang mana perbedaannya sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama. Bedanya awal sama wahid apa? Kalau wahid, awal, pertama. Menunjukkan urutan. Ya. Menunjukkan apa? Urutan. Kalau dua? Urutan kedua. Kalau dua? Itsnain. Kalau kedua, ya, jadi yang ditunjuk itu cuma satu dan menunjukkan urutan. Tapi kalau itsnain menunjukkan dua barang yang tidak apa? Berurutan. Al-awwal yang pertama, annaha nisabun lam tanfasil walau lilahdah anil ummatil islamiyah mundu takwiniha ala minhajin nubuwah. Yang pertama, penisbatan nama-nama ini tidak pernah sedikit pun terpisah dari umat Islam yang sesungguhnya sejak keberadaannya di atas minhaj nubuwah. Fahiya tahwi jami'al muslimin. Maka penamaan-penamaan tersebut itu mencakup seluruh kaum muslimin terkait tentang tata cara ibadah mereka ala tariqah. Tariqah itu artinya apa? Jalan atau cara. Tarekat berarti itu cara. Ar-ra'i lil awal. Ra'i kelompok yang terdahulu yang pertama. Wa man yuqtada bihim fi talaqqil ilm. Dan orang-orang yang diikuti tata caranya, diantaranya adalah bagaimana mereka menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu, al-ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi. Pertanyaannya, lebih mulia pencari ilmu atau ilmu? Ilmu. Makanya pencari ilmu itu apa? Datang. Bos itu didatangi apa datangi anak buah? Bos. Hah? Didatangi. Betul? Kemudian sebagaimana ketika orang tua itu mengunjungi anak atau anak mengunjungi orang tua? Anak apa? Mengunjungi orang tua. Karena besarnya kedudukan
Maka ketika kita melihat para ulama dalam menuntut ilmu, mereka itu mendatangi, bukan hanya sekadar searching di HP. Sudah dapat jawabannya, sudah. Berbeda. Ilmunya kurang berkah. Betul dia dapat ilmu, tapi keberkahannya tidak sampai pada titik keberkahan orang yang mendatangi ilmu. Makanya dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum pernah ada yang sampai berumur 70 atau 80 tahun pergi dari kota Madinah ke kota Mekah untuk menuntut ilmu, hanya untuk mencari satu hadis. Jaraknya berapa kilo jemaah? 500 kilometer. Dan mereka datang tujuannya bukan berdagang, tapi menuntut ilmu. Jadi kita tidak boleh sembrono dalam menuntut ilmu asal. Yang penting hafal. Tapi caranya, yang mana itu menjadi rahasia keberkahan ilmu mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan untuk mereka, kuntum khaira ummah. Kalianlah sebaik-baik umat. Kok bisa? Di antaranya adalah cara mereka menuntut ilmu. Makanya ketika seorang penuntut ilmu datang, dikatakan untuknya oleh Nabi SAW, marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai pencari ilmu. Makanya tujuan ia datang ya untuk mencari apa? Ilmu. Maka begitu juga orang ketika safar ke Madinah atau Makkah, ketika ia ingin ibadah, tujuannya apa? Umrah. Bukan tujuan pertamanya di sana nanti belanja apa. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka datang dari satu kota ke kota lain untuk menuntut apa? Ilmu. Bahkan mereka sampai berjalan ke luar negeri. Imam Syafi'i rahimahullah, ya, Palestina, ya, kemudian Baghdad, kemudian Mesir, ke Yaman. Maka itu semua menunjukkan bahwa ilmu itu didatangi. Ketika kita tidak mampu, sana tidak mampu keluar negeri, bisa di dalam kota, ilmu mana, majelis mana didatangi. Walaupun ini materi sudah saya ketahui, datangi. Materi ini dalil-dalilnya sudah saya hafal betul Ustadz, datangi. Karena apa? Disitulah adanya keberkahan. Dan tentunya keberkahan, sebagaimana keberkahan seorang anak, ya, terkait tentang berbakti kepada orang tua. Semakin ia menghormati orang tua, maka akan semakin berkah anak tersebut. Berkata halus, berkata lembut. Bagaimana seorang anak ini mengedepankan orang tuanya untuk makan daripada dirinya. Berbeda dengan anak yang kedua misalkan. Oh Ustadz, yang penting saya sudah transfer. Tapi ia tidak memiliki adab yang baik terhadap orang tuanya. Maka keberkahan ini akan berbeda dari anak yang pertama. Maka ilmu juga sama. Ilmu itu harus didatangi. Ya. Kemudian bagaimana kita memuliakan ilmu tersebut, maka ilmu akan memuliakan kita. Maka kemudian ada yang dicatat. Ya. Terlebih kalau misalkan kajian online, ya kan. Oh, Ustaz online nih. Sambil apa dengerinnya? Ada yang sambil tiduran. Ada yang sambil apa? Terlentang. Kalau iya dapat ilmu, tapi keberkahannya berbeda. Keberkahannya apa? Berbeda. Dan hadis dari Arba'in Nawawi
Hadis yang kedua, hadis Jibril, ya. Bagaimana malaikat Jibril alaihissalam itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menyenderkan dua lututnya ke lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, beradab dalam menuntut apa? Ilmu. Dan ilmu adalah sesuatu hal yang penting. Kenapa? Karena ialah yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Makanya kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menginginkan dunia, fa'alaihi bil ilm, maka hendaklah dia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka ia harus apa? Berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka ia harus apa? Berilmu. Maka ilmu ini penting. Yang menjaga kita itu bukan harta, tapi apa? Ilmu. Betapa banyak orang, anak nih Masya Allah, peninggalan harta dari orang tuanya ini banyak. Tapi bertindak ceroboh dan gegabah. Sehingga harta yang ia miliki tidak menjadikan ia taat kepada Allah, malah menjadikan sebab dirinya hancur dan binasa. Menyebabkan ia congkak dan sombong, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum dirinya. Hartanya banyak, betul apa? Apakah hartanya menjaga dirinya? Tidak sama sekali. Oh gampang. Yang penting ada duit, semua bisa diatur. Congkak. Hero itu kena batunya. Dan ternyata hartanya tidak bisa menjaganya. Maka setelah itu semua kita ketahui, yang menjaga kita itu apa? Ilmu apa harta? Ilmu. Ini harus kita yakini betul. Bukan hanya sekedar lisan jamaah. Bukan hanya sekedar hafalan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam soal Kahfi, pertanyaan, sabar itu butuh ilmu apa tidak? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi. Tulisannya apa? Oh Masya Allah, tidak ada yang tahu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana kamu itu bisa sabar sedangkan kamu itu tidak punya ilmunya. Sabar ini butuh yang namanya apa? Orang kalau menghadapi masalah, kemudian ia tidak memiliki ilmu, ia akan cenderung tergesa-gesa dan emosional. Namun tatkala seseorang itu memiliki pondasi ilmu yang benar dan kokoh, maka ia bisa menghadapi berbagai masalah kehidupan dengan tenang dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama kali kita butuhkan di dunia itu bukan harta, tapi apa? Ilmu. Dan ilmu, bagaimana ia bisa menjaga kita, datangilah, kemudian muliakanlah. Mencatat, memurojaah, kemudian berusaha untuk diamalkan. Maka ilmu tersebut akan menjaga kita. Dan dengan ilmu tersebut, seorang manusia akan menjadi makhluk yang terbaik. Ya. Karena ilmu yang diajarkan adalah firman Allah dan sabda Nabi SAW. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan apa? Mengajarkan. Kemudian dan mereka adalah orang-orang yang kita tiru dalam menuntut ilmu. Nah, kita perlu baca sirah perjalanan sahabat gimana mereka menuntut ilmu. Bagaimana mereka rela meninggalkan dunia untuk menuntut ilmu. Ya, kalau kita pikir itu tidak masuk akal. Tapi ternyata mereka bisa melakukan.
dan Allah berikan pertolongan untuk mereka. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan sahabat-sahabat yang lainnya terkait tentang menuntut ilmu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penting ya. Semakin besar kita muliakan ilmu, muliakan guru, maka semakin besar keberkahan ilmu yang didapat seseorang. Kemudian yang kedua, ya, kita juga mengikuti mereka tariqatu fahmi wa tariqati fahmi. Cara memahami ilmu tersebut. Cara memahami dalil-dalil yang ada. Jadi bukan memahami sebuah dalil dengan perasaan kita, hawa nafsu kita, atau akal kita. Tapi sesuaikan dalil-dalil tersebut dengan pemahaman mereka manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Ya, itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang ketiga, ya, wa bi tabi'ati da'wati ilaih, dan bagaimana suasana ya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tabiat dakwah ya. Dakwah itu harus pelan-pelan. Harus bersabar dalam mendakwahkan Islam dan manhaj yang benar. Itu tabiat dakwah. Dan tidak boleh seorang berdakwah tergesa-gesa. Dan ia harus tanamkan ketika ia berdakwah, ia mencintai saudara-saudaranya agar berada di jalan yang benar. Bukan untuk mengeluarkan saudaranya bertambah jauh dari jalan kebenaran. Tapi aja. Maka ketika seorang memiliki rasa cinta kepada saudaranya, rasa cinta bagi apa? Saudaranya. Maka ini dinamakan ithar, mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk apa? Diri kita. Ketika kita jauh dari kebaikan, kita pengen untuk kembali kepada kebaikan tersebut. Namun tatkala orang yang mengajak kita kepada kebaikan terlalu kasar, keras, maka dakwahkanlah ya, dakwah yang mulia ini dengan cara yang lembut dan harus sabar. Dan sekali lagi, sabar itu butuh namanya apa? Ilmu. Supaya tidak emosional. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, wa dharuratun hisaril firqatin najiyah fi ahli sunnah wal jamaah wa hum ashabu hadzal manhaj. Dan perlunya membatasi firqah najiyah, dan perlu urgennya pembatasan kelompok firqah najiyah pada penamaan ahlu sunnah wal jamaah, dan merekalah pemilik manhaj ini. Manhaj itu apa? Hah? Manhaj itu apa? Cara memahami agama. Manhaj. Dari cara semua, dari akidah, keyakinan. Yakin, diantaranya yakin itu Allah Subhanahu wa taala zat pemberi rezeki. Yakin bahwasanya Allah itu menolong kita, dari keyakinan bermuamalah
kemudian terkait tentang hubungan antar manusia, berhubungan dengan orang kafir, berhubungan dengan tetangga. Ini tetangga ini juga terkait tentang apa? Iman, dan terkait tentang erat kaitannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ketika keluarganya memasak kambing, ya, antum doyan kambing semua ya. Alhamdulillah. Maka ketika memasak kambing, maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala berkata kepada keluarganya, "Ahdaitum li jarinal yahudi? Ahdaitum li jarinal yahudi?" Apakah kalian sudah memberikan makanan itu, sebagian makanan itu untuk tetangga kita seorang Yahudi? Karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, Mazala Jibril, masih senantiasa Jibril mewasiatkanku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka bahwasanya tetangga itu mendapatkan hak waris. Kemudian kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan." Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak makanan yang ada kuahnya, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya, wa ta'ahad jiranak, dan berikanlah kepada tetangga-tetangga. Maka jangan sampai ya, kita memberi orang-orang di luar kota, luar pulau, ya, luar negeri misalkan, sedangkan tetangga kita itu kekurangan. Ini apa? Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan manhaj ini akan senantiasa ada, la tazalu baqiyah ila yaumil qiyamah, akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Sampai hari apa? Kiamat. Jadi orang yang melihat hari kiamat ini orang kafir apa orang beriman? Apakah orang beriman akan menyaksikan hari kiamat? Tidak. Karena hari kiamat hanya akan tegak ala syiraril khalqi, pada manusia-manusia yang terburuk. Dan ingat, tobat seseorang itu ditutup secara universal, secara menyeluruh ketika apa? Matahari terbit dari apa? Arah barat. Itu sudah kiamat apa belum? Belum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup hati seseorang, menstempel sebagaimana pada waktu itu. Kenapa matahari terbit dari barat? Kenapa itu menjadi batas akhir? Ada yang paham? Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Karena kalau orang sudah tahu matahari terbit dari arah barat, ia pasti mau beriman. Ia pasti apa? Tidak ada pilihan lagi. Ini yang bisa kayak gini nih Allah. Tidak ada lagi agama-agama lain. Maka ia pasti akan apa? Beriman. Maka ketika perkara gaib itu tersingkap, menjadi nyata di depan mata, maka apakah perkara itu menjadi perkara gaib apa bukan? Maka ketika sebuah perkara gaib tidak menjadi perkara gaib, bahkan berubah menjadi perkara nyata, maka di situ taubat tertutup. Dan ketika seseorang sudah tidak punya pilihan kecuali hanya kembali kepada Allah, disitulah taubat tertutup. Makanya ketika kita diberikan pilihan mau tobat apa maksiat, bisa dua-duanya. Mau beriman apa tidak, masih bisa dua-duanya. Maka pilih segera bertaubat. Karena ketika datang sebuah waktu, di mana waktu tersebut tidak memungkinkan kita memilih kecuali memilih kembali kepada Allah, di situ pintu taubat tertutup. Sama seperti ketika sekarat.
Berarti ngelihat malaikat apa tidak? Dulu ngelihat apa enggak malaikatnya? Ngelihat jadi nyata apa? Goib? Jadi nyata apa tidak ketika ia melihatnya? Ada pilihan lain enggak? Oh, malaikat maut datang. Ya sudah, saya tetap mau kafir. Ada yang seperti itu? Maka itulah mengapa batasan-batasan tobat dibatasi. Makanya kenapa orang muslim itu yang terpenting itu adalah imannya. Karena mereka mempercayai perkara goib, perkara yang tidak terlihat oleh mata. Maka dikatakan orang kafir karena mereka mengingkari, mereka hanya percaya apa yang di depan mata. Apa yang tidak tercapai oleh mata, apa yang tidak bisa dinalar oleh akal mereka, mereka mengingkari. Maka itulah perbedaan antara kita dan mereka. Kita percaya perkara gaib, mereka tidak percaya. Akhdan min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Nama itu terambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati mansuratun 'alal haqqi. Masih senantiasa kelompok dari umatku itu akan ditolong untuk terus berada di atas kebenaran. Makanya digarisbawahi mansurah. Ya. Al-mansurah. Mansurah. Apa itu mansurah? Bukan toko buku. Ya. Bukan. Ya. Nama kelompok. Ya. Kelompok yang kata Allah apa? Mansur. Apa itu mansur? Ditolong. Ditolong atas apa? Alal haq. Di atas jalan apa? Kebenaran. Maka di sini ada sebuah catatan menarik. Orang itu berada di sebuah jalan kebenaran itu karena pertolongan Allah. Bukan karena ia berdiri dengan sendiri di atas jalan tersebut, tidak. Tapi ditolong oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau sudah ditolong, berarti dicintai apa tidak? Cintai. Antum misalkan minta tolong sama tetangga, tetangga nolong, Masya Allah. Maka tetangga mencintai kita. Tapi ketika kita minta tolong sama tetangga, tetangga tidak mau. Tidak mau. Jangankan minta tolong, dibaca WA aja, tidak mau. Ini mesti mau ngebon ini, mau ngutang ini, tidak mau dibaca. Dibenci. Makanya orang-orang yang ditolong, mansurah. Ya, jadi yang pertama, kita berada dalam ketaatan itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya, bahwasanya yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dirinya dan kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, jadi penamaan yang mulia ini ya Ahlussunnah wal Jamaah Thaifatul Mansurah ini berbeda dengan penamaan kelompok yang lain ya. Dari sisi yang tadi pertama telah kita sebutkan bahwasanya ini mencakup pemahaman ya salafus saleh pada generasi yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, annaha tahwi kullal Islam. Karena penamaan ini ya mencakup keseluruhan dari Islam. Apa arti dari Islam? Istislam. Apa itu istislam? Berserah diri. Apa itu berserah diri? Pasrah. Dia apa pakai pasrah. Islam itu artinya tunduk. Ya. Kalau orang sudah berserah diri berarti tunduk apa tidak? Maka untuk mempermudah ya supaya orang berserah diri maksudnya gimana ya kan? Berserah diri artinya tunduk. Maka Islam yang tunduk dan patuh. Punya aturan. Ketika keluar ada batasan-batasan aurat.
Loh, kenapa kamu kok memakai baju dan menutup sebagian tubuhmu? Sedangkan di agama lain boleh untuk membuka bagian-bagian tubuh mereka. Betul, kita berbeda dengan mereka. Kita muslim, harus tunduk dan apa? Patuh pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka penaman-penaman tadi ya mencakup seluruh ajaran Islam yang berupa apa? Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam tersebut memiliki dalil yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Alkitab itu apa? Al-Quran, Sunnah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahya la takhtassu bi rasmin yukhaliful kitab wa sunnah ziyadatan aw naqsan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ini adalah penamaan-penamaan alqabun minha ma huwa thabitun bis sunnah wa minha ma lam yabrus illa fi muwajahati ahli al-ahwa wal firaqi dhalah li raddi bid'atihim wa tamayyuz anhum. Bahwasanya penamaan-penamaan ini ya, di antaranya ada yang ditetapkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, At-Taifatul Mansurah, Al-Firqatu An-Najiyah. Nah, dari hadis Nabi. Dan ada penamaan-penamaan yang mana penamaan itu muncul untuk melawan, merespon mereka para pengekor hawa nafsu dan semua kelompok sesat untuk membantah bid'ah mereka. Wattamayyuz anhum, dan supaya berbeda dengan mereka, supaya orang Islam ini mau belajar bisa betul-betul belajar di tempat yang benar. Wa ibadul khalat bihim, ya. Dan agar tidak tercampur adukkan antara yang sunnah dan bid'ah. Falamma dhaharatil bid'ah, maka tatkala bid'ah itu sudah semakin menyebar, menjamur, tamayyazu bis sunnah, maka mereka menamakan diri mereka dengan apa? As-sunnah. Jadi kita harus bangga, harus berbahagia dengan kaji sunnah. Ngaji apa? Sunnah. Karena berarti pemahamannya sesuai dengan apa? Salafus saleh. Manusia-manusia apa? Terbaik. Untuk membedakan mereka para pengekor hawa nafsu dan perbuatan bid'ah, dan mereka yang menjadikan parameter kebaikannya adalah Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Walamma hukima ar-ra'yu, dan tatkala ada kelompok yang lebih mengedepankan akal mereka. Jadi ada kelompok yang mengedepankan apa? Akal daripada apa? Wahyu. Tamayyazu bil hadithi wal athar, maka mereka menamakan diri mereka kelompok ahlul hadith dan athar. Athar itu apa athar? Perkataan siapa? Sahabat. Walamma fashatil bid'ah wal ahwa fil khuluf tamayyazu bihadis salaf, maka tatkala menyebar bid'ah dan hawa nafsu, maka mereka menamakan dengan hadis salaf, yaitu petunjuk dari salaf. Kemudian yang keempat, anna aqdal wala wal bara wal muwalah wal muadah ladaihim wa alal Islam, bahwasanya wala dan bara, permusuhan dan pertemanan, itu parameternya adalah Islam, bukan dengan bendera tertentu. Bukan dengan apa? Bendera tertentu. Ya. Kita dengarkan azan dulu.
Ini yang keempat, ini penting ya, diperhatikan bahwasanya, nah ini yang menjadikan kita berbeda dengan kelompok yang lain. Al-wala' wal bara', ya, loyalitas dan kebencian, cinta dan permusuhan alal Islam. Itu karena apa? Islam bukan karena bendera kelompok tertentu. Ya. Bukan karena apa? Bendera. Maka ketika orang sudah mendahulukan bendera kelompoknya daripada Islam, maka masuk dalam hizbiyah. Maka dia memang betul kelompok, misalkan apa? Ini punya nama, ya. Maka jangan sampai hal tersebut itu membuat kita itu bermusuhan, membuat kita berjaga jarak, membuat kita merasa ada kompetitor. Ini harus apa? Dihilangkan. Mereka bukan kompetitor kita. Mereka adalah partner kita dalam menunjang dakwah. Karena beda ya, menganggap kompetitor sama apa? Kompetitor berarti apa? Harus dipadamkan. Ya. Nah, kita menganggap saudara-saudara kita, mereka adalah partner kita. Ketika kita memiliki problematika, kita bisa sharing ke mereka. Ketika mereka membutuhkan bantuan, kita bisa bantu mereka. Semuanya seperti itu. Maka jangan sampai seseorang ya lebih bangga terhadap kelompoknya di atas nama Islam. Mungkin kelompok kajiannya beda, ini beda. Dia Muslim. Sunnah, kajian sunnah. Maka jangan sampai ya dia membencinya. Dan sampai ya apa? Membenci. Maka ini harus kita garis bawah. Dan lebih daripada itu ya,
lebih daripada itu. Lihat misalkan apa partai-partai tertentu ya kan. Nah ini. Masya ada sampai apa? Memberikan lakop-lakop ya dengan nama hewan ya kan. Condet ya, kok condet ya. Hah? Yes, nama-nama seperti itu. Ini sudah masuk ini dosa ini. Bukan agama, dunia, kemudian apa? Seperti itu. Yang di atas potong roti, yang di bawahnya berdarah-darah jemaah. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa? Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengedepankan cinta dengan bendera-bendera tertentu. Innama huwal kitab was sunnah. Maka sesungguhnya itu adalah Quran dan apa? Sunnah. Kemudian yang kelima, kita percepat, bahwasanya penamaan ini lam takun da'iyatan lahum dita'assub, tidak menyeru mereka untuk ta'assub kepada satu person. Oh, pokoknya dikatakan Ustaz ini pasti benar, yang lain salah semua. Tidak. Yang pasti benar itu sabda Nabi SAW. Setiap guru, setiap ustadz memiliki potensi kesalahan dalam apa? Berbicara ataupun bertindak. Ya. Maka tidak ada yang namanya istilah mengkultuskan, mensucikan apa? Satu guru. Kemudian yang keenam, bahwasanya penamaan-penamaan ini hadir alqab la tufdi ila bid'ah, tidak akan menyeru seseorang kepada perbuatan bid'ah dan tidak akan menyeru kepada kemaksiatan. Ingat ya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyeru kepada apa? Bid'ah, tidak menyeru kepada apa? Maksiat. Yang ketiga, tidak menyeru kepada asobiyah, fanatisme golongan. Ya. Fanatisme apa? Golongan. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya tentang nama-nama atau pengertian dari nama-nama Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.